Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTS Video di sini. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan jaringan irigasi sawah part 1. Sebelumnya saya tidak bosan untuk menginformasikan kembali tentang tujuan channel ini. Jadi channel ini bertujuan untuk merangkum materi-materi teknik sipil dan juga konstruksi bangunan agar lebih mudah untuk dipahami. Jadi apabila merasa channel ini bermanfaat dan merasa channel ini atau video-video yang dibagi dari channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like dan subscribe. Sebelum kita melakukan perencanaan, ada baiknya kita mengetahui dari jaringan irigasi. Jadi jaringan irigasi itu dibagi menjadi 3, diantaranya adalah jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier. Selanjutnya jaringan irigasi pun itu diklasifikasikan menjadi 3, diantaranya adalah jaringan irigasi sederhana, jaringan irigasi semi teknis, dan jaringan irigasi teknis. Selanjutnya kita ketahui untuk pengertiannya. Jaringan irigasi sederhana adalah jaringan irigasi yang biasanya diusahakan secara mandiri oleh suatu kelompok petani pemakai air. Jadi jaringan irigasi sederhana ini biasanya dibuat secara mandiri oleh kelompok dari pemakai air atau petani. Selanjutnya yaitu ada jaringan irigasi semi teknis. Jaringan irigasi semi teknis ini adalah jaringan irigasi yang memiliki bangunan sadap yang permanen ataupun semi permanen. Kemudian yang terakhir adalah jaringan irigasi teknis. Jaringan irigasi teknis ini adalah jaringan irigasi yang mempunyai bangunan sadap yang permanen. Nah, setelah kita ketahui untuk pengertian dari jaringan irigasi, selanjutnya kita langsung saja untuk mulai perencanaan jaringan irigasi. Sebelum kita merencanakan, pastinya kita membutuhkan data-data perencanaan. Nah, di sini saya sudah buat untuk data-data perencanaannya, di mana terdiri dari KA ini adalah faktor kekerasan dinding saluran seluruh daerah irigasi. Ini ditetapkan adalah 55. Kemudian ada kemiringan talut saluran, ini ada 1:2. Kemudian luas petak-petak sawah sesuai KP atau kriteria perencanaan 05 untuk luas-luas petak sawah adalah 50-100 hektar. Dan kita rencanakan di sini untuk kebutuhan di petak sawah atau tersier ini adalah 1,3 liter per detik per hektar. Selanjutnya yaitu ada efisiensi air irigasi. Itu ada tersier, sekunder, primer. Untuk tersier adalah 60%, sekunder adalah 70%, dan primer adalah 80%. Selanjutnya kita rencanakan untuk kecepatan pengaliran pada saluran. Di sini ada primer, sekunder, dan tersier. Untuk primernya adalah 0,4 meter per detik sampai dengan 0,8 meter per detik. Kemudian yang sekunder ini kita rencanakan 0,3 meter per detik sampai dengan 0,6 meter per detik. Dan yang terakhir adalah tersier, itu adalah 0,2 meter per detik sampai dengan 0,4 meter per detik. Nah, itulah data-data perencanaan yang nantinya kita butuhkan untuk melakukan perencanaan. Dan nanti kita akan merencanakan suatu sistem irigasi sesuai dengan kriteria perencanaan. Setelah kita mengetahui dari data-data perencanaan tersebut, kita pun bisa menghitung dari perencanaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya terlebih dahulu dari nanti perencanaan yang akan kita buat. Jadi nanti kita akan menghitung. Yang pertama nanti kita akan menentukan debit atau banyaknya air tiap detik. Dengan Q ini adalah debit,
sama dengan DO atau luas petak kali A, kebutuhan air normal untuk masing-masing saluran, dikali dengan efisiensi air irigasi. Kemudian setelah itu kita menentukan untuk luas penampang basah. Rumusnya adalah F sama dengan Q per V, di mana F itu adalah luas penampang basah. Q tadi kita sudah ketahui untuk Q adalah debit atau banyaknya air tiap detik. Kemudian V adalah kecepatan air dalam saluran. Selanjutnya nanti kita akan menentukan tinggi muka air dan lebar dari saluran, di mana rumusnya adalah F sama dengan B plus T kali H kali H. Di sini nanti H ini adalah tinggi muka air, kemudian B ini adalah lebar dasar saluran, dan T ini adalah kemiringan talut. Setelah itu kita menentukan untuk keliling basah. Di sini rumusnya adalah B ditambah 2B, ini dalam akar ya, ini akar dari 1 plus T kuadrat. Di mana B ini adalah lebar dasar saluran, kemudian T ini adalah kemiringan talut. Dan yang selanjutnya kita bisa menentukan jari-jari hidrolis dan kita bisa menentukan kemiringan saluran. Nah, begitulah dari part 1 ini kita belajar dulu dari apa itu jaringan irigasi, kemudian kita buat dari data-data perencanaan, dan kita belajar untuk tahapan-tahapannya nanti untuk menghitung. Jadi nanti kita bisa menghitungnya di part 2. Nah, begitulah dari perencanaan irigasi part 1 ini, semoga bermanfaat, dan apabila kita ingin lanjut, kita tunggu untuk videonya yang ada di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.